Halo, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang artikel politik hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadimani Bulele, NPM 329061010, program studi ilmu hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Saya mahasiswa dari Universitas Jutniadin. Dalam video saya ini saya akan membahas tentang artikel politik hukum Indonesia. Nah, yang dibahas di dalam politik hukum Indonesia ini yaitu tentang politik hukum. Kita bisa memulai dari sejarah hingga sistemnya saat ini. Nah, sejarah politik hukum Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kolonial berupa politik dan proses demokrasi sistem hukum. Indonesia didasarkan pada konstitusi dengan Pancasila sebagai dasar negara di Undang-Undang 1945 sebagai dasar tertulis dalam politik. Setelah itu, politik hukum di Indonesia juga mencakup berbentuk undang-undang dan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti DPR, KPK, dan lembaga peradilan serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Setelah itu, perubahan politik, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial yang terdapat dalam politik juga berpengaruh pada perkembangan politik hukum Indonesia. Nah, di dalam politik hukum Indonesia ini ada banyak pengaruhnya, di mana memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Sistem politik Indonesia ini ada beberapa dampak utamanya yang terpengaruh, yaitu termasuk stabilitas hukum, peradilan sosial, kedaulatan hukum, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, reformasi hukum. Nah, dalam satu dampak ini kita bisa tahu dia menjelaskan tentang stabilitas hukum ini, menjelaskan tentang kebijakan politik hukum yang dimana adanya konsisten dan jelas membantu dalam mempertahankan stabilitas dalam hukum Indonesia. Dan setelah ada kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan investasi atau bisnis dan di dalam perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kedua, keadilan sosial, di mana keadilan sosial ini memiliki politik hukum atau peran dalam menciptakan keadilan sosial melalui pembentukan dan penegakan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat atau warga negara. Ini termasuk juga perlindungan hak-hak asasi manusia, hak minoritas, dan hak-hak perempuan. Ketiga, kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum ini, politik hukum memastikan ada keberadaan kedaulatan hukum, di mana terdapat hukum yang berlaku di atas semua orang, termasuk pejabat, pemerintah, dan elit politik. Nah, kedaulatan hukum ini juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dan ini juga bisa diterangkan dalam pemerintah dan dalam masyarakat dalam penyalahgunaan kekuasaan serta melakukan korupsi. Keempat, demokrasi. Di dalam demokrasi ini juga memiliki politik hukum yang sangat mendukung partisipasi masyarakat, dan dalam pembentukan hukum terdapat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan perkumpulan masyarakat dan warga negara. Kelima, pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini memiliki kebijakan politik hukum yang mempromosikan perlindungan hukum, terutama terhadap investasi dan bisnis, dan membantu meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam warga negara serta dalam masyarakat
untuk melakukan pertumbuhan ekonomi atau perubahan dalam ekonominya. 6. Reformasi hukum, di mana reformasi hukum ini juga sangat penting dalam politik hukum. Ini juga berperan seperti melakukan reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam masyarakat, keadilan dalam warga negara, dan aksesibilitas sistem hukum bagi semua lapisan masyarakat. Nah, dalam 6 dampak pengaruh dalam politik hukum ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari perlindungan asasi manusia, korupsi, hingga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dan oleh karena itu, kita penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk selalu bekerja sama dan membangun sistem politik hukum ini yang kuat dan kokoh dalam keadilan. Seterusnya kita juga membahas dalam politik ini tentang, kita membahas politik Indonesia ini merupakan yang memiliki bidang yang sangat kompleks dalam kepentingan pemerintah negara ini. Dalam menjelajahi berbagai aspek politik hukum Indonesia, termasuk sejarah, prinsip sistem hukum, serta peran dan tantangan yang dihadapi dalam konteks politik dan sosial yang berubah. Politik hukum ini memiliki sejarah yang dimulai dari sejak zaman kolonial Belanda, di mana hukum Hindia Belanda diterapkan dengan tujuan mengendalikan wilayah jajahan. Proses perubahan politik hukum dimulai seiring dengan gerakan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan hukum negara yang merdeka. Dalam Pancasila juga sebagai dasar negara memberikan arahan filosofis, di mana bagian politik hukum Indonesia memiliki prinsip-prinsip Pancasila seperti prinsip-prinsip Pancasila, keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum. Namun implementasinya, prinsip-prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, atau seringkali terjadi ketegangan dalam antara idealisme Pancasila dan realitas politik. Sistem hukum ini juga didasarkan pada hukum positif, di mana dengan hukum tertulis sebagai sumber utama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dokumen konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sedangkan undang-undang menjadi instrumen utama dalam pembentukan hukum. Selain itu juga sistem hukum dalam politik Indonesia juga mencakup berbagai hukum adat yang berlaku di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Politik hukum Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak dinamika politik dan sosial yang berkembang di dalam dan di luar negeri, di mana contoh perubahannya seperti rezim politik, perubahannya kebijakan pemerintah, serta tekanan dari masyarakat sipil dan lembaga internasional. Mereka juga memainkan peran penting dalam pembentukan politik hukum. Selain itu, memiliki globalisasi juga memengaruhi politik dalam hukum Indonesia melalui penyebaran ideologi dan praktik hukum dari negara-negara lain. Jadi dalam pedesaan atau pemerintah, kita harus menerapkan yang namanya partisipasi dalam negara atau masyarakat. Setelah itu, peran lembaga pemerintah seperti DPRD, MA, ini signifikasi dalam politik hukum Indonesia. DPR sangat juga bertanggung jawab atas pembentukan Undang-Undang MA sebagai lembaga peradilan tertinggi, memastikan penegakan hukum dalam politik hukum. Sementara KBK memiliki peran khusus
dalam memberantas korupsi. Namun, politik hukum Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan korupsi, lambannya sistem peradilan, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Makanya kita diterapkan sebagai masyarakat harus memiliki contoh tantangan yang dihadapi. Selain itu, keberagaman budaya dan sistem hukum yang kompleks juga menimbulkan hambatan dalam upaya harmonisasi dan penyatuan hukum di seluruh Indonesia. Maka marilah kita sebagai masyarakat selalu berpartisipasi dalam masyarakat kita dan selalu mendukung pemerintah atau warga negara atau negeri kita ini biar politik hukum selalu berjalan dan bermanfaat di masa depan. Sekian dari pemaparan dari artikel saya yang berjudul Politik Hukum Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi.